Nah, untuk malam hari ini ada beberapa sekelompok pemuda yang fokus di berkesenian, yo. Mereka tergabung di Karinding Mandara Wulung. Oke. Selamat malam akang-akang dari Karinding Mandara Wulung. Ada siapa aja Kang? Boleh diperkenalkan? Di Angge, Yeuna. Di Angge, mikna dicatatkeun, ulah ditonton wae mikrofonanya. Selamat malam. Yang itu juga bisa dipakai. Di Jepang. Iya. Ti palih di itu heula, Kang. Ya. Mohon sareng saha Kang? Abdi Ruyung. Kang Ruyung, ya nu gondrong sareng nu tengah ya saya Kang ya. Abdi nepangkeun Ebod SPD cenah. SPD, SPD. asa kenal ya. Bisa kenalnya. Familiar, sering. Familiar. Untuk perempuan yang di dalam pelukan. Nah, eta. Yang kedua. Oh, Ya sareng nu ieu nepangkeun wasta pun entis. entis setisna sanes. Entis romantis ya. Mohon. Itu romantis. Iya. Kumaha kabarna Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah. Sehat. Terus di swab Kang? Alhamdulillah pernahnya. Pernah, saya mah pernah. Alhamdulillah. Negatif. Negatifnya. Nah, jadi aman lah. Heeh. Ya tadi komunitas Mandara Wulung ya Mania Mega Suara mungkin belum familiar ya dengan Mandara. Apa sih arti Mandara? Mandara itu naon artinya Kang? Mangga Kang Ruyung lah nurada. Iya. Pak Ebon, mangga Pak Ebon. Mandara Wulung jantan salaresna ieu teh terbentuk tina dua kecap Mandara sareng Wulung. Ari Mandara teh hartosna nyaeta kumpulan atawa dapuran oge bisa disebut bisa disebut dapuran, bisa disebut imah. Iya, imah atawa lembur lah Mandara teh. Wulung teh nyaeta awi. Jadi biasa disimbolkan tempat ngariungna gitu. Tempat ngariung. Tempat ngariung gitu. Jadi awi nu ngariungkeun urang gitu eta. Ari Wulung teh sanes sideungnya. Wulung teh sanes sideung. Tapi awi. Jadi siga lamun misalkan aya cenah aya awi, aya haur. Haur teh kan awi-awi keneh. Tapi disebut awi haur padahal mah haur ge geus awi, wulung oge awi. Awi ya, Wulung teh ngawakilan seluruh kata lain tina awi. Lain tina awi. Tah di awi ge pan aya nu lempeng jeung aya nu bengkok nya. Tah. Sadapuran teh da teu lempeng kabeh nya Kang nya. Didinya meureun ya ieu na bedana yo gitu. Kamu kayak terkesima gitu. Ya susah ngomong Sunda. Tuh bisa ngomong Sunda yo. Bisa tapi susah kalau kayak gini, Bang. Oh iya. Saya nyimak-nyimak. Minum dulu Jadi ice milk. Nah, saya penasaran Karinding Mandara Wulung gitu ya dari alat musiknya aja bernama Karinding. Secara kasat mata Rio juga mungkin jarang melihat ya Karinding seperti apa penampakannya. Iya. Keluarkan Kang. Seperti apa sih boleh dong Dipesat. liatin sama Mani Mega Story juga mungkin nanti yang bisa lihat di YouTube ya. Nanti kita juga ada videonya nih. Oh, yang kecil kayak gitu. Ya teh Karinding naon namina Kang? Aya Ada nama-namanya enggak tuh? enggak? Karinding bambu. Awi. Aya kawung, aya bambu. Oh, yang kayak gitu. Kang Ruyung boleh pakai mic yang ini, yang Akang berdua yang itu aja. Yang giliran yang bisa dipegang. Nah, biar enak. Itu yang dibunyikannya dengan di toel-toel gitu doang. Lamun bahasa Sunda mah ditakol cenah. Takol. Di toelan. Coba-coba dong boleh sedikit nggak sih dibunyikin kayak gimana? Penasaran tuh. Iya. Pernah lihat kayak gitu yang di film-film Berarti prima kan? Film pedalaman yang ada kayak orang-orang Papua yang kayak gitu itu. Mainin kayak gitu. Mungkin beda. Itu sama juga nggak sih? Ada juga ya sama ya. Di daerah lain juga ada gitu. Oh, berarti Karinding teh bukan hanya di Sunda. Malah bukan hanya di Indonesia kan gitu. Indonesia. Kalau di luar mungkin bahan bakunya gitu berbeda. Ada Karinding Vietnam, bahan bakunya itu dari Kuningan. Dari Kuningan. Dari logam Logam Kuningan ya.
Oh, Karinding Vietnam. oke. Dan kalau melihat karinding itu sendiri, sepertinya jarang banget dipentaskan secara umum ya, apalagi di Kabupaten Kuningan nih. Kalau misalkan ada acara-acara adat aja, pasti yang muncul tuh kayak kecapi, gitu, rebab yang kayak gitu ya. Kenapa jarang muncul khususnya di Kuningan nih? Pak Ruyung? Jarang muncul. Mungkin Sebenarnya dia ada. Agak di geser sini bang. Nah, Sama dia. ha-ha. Komunitas di perkarindingan ya, khususnya di wilayah Kuningan ya, sebenarnya banyak Bang Dio. Banyak ya. Banyak. Cuman pertanyaan kok nggak nampak gitu ya. Iya. Jadi belum apa ya namanya, sosialisasi naon gitu teh. ya Mungkin kirang pengenalan Oke. alat-alat musik khususnya karinding. Jadi mangkana ya kirang dobrakan. Pemerintah dan bahkan media kurang berpihak kepada musik tradisi. Karek badami yo nu ngangkat karinding. Karena secara miniatur Rio sendiri kan baru melihat dan baru lihat langsung nih bagaimana bunyi dan lain sebagainya. Berarti kan di luar sana juga ada Banyak yang seperti yang kayak Rio Rio, gitu kan. Gitu. Jadi ini yang menjadi poin besarnya kalau untuk para seniman karinding sendiri. Tadi kan dikatakan di Kuningan ada gitu ya. Nah, selanjutnya apa gerakan kalian nih untuk mengenalkan karinding di Kabupaten Kuningan ini? Karinding ya di Mandara Wulung ya. Jadi lebih ke gerakan sosial. Di event-event teman-teman, gerakan-gerakan sungai, anak negeri merawat sungai ya. Makanya ya jarang tampak mungkin. Lebih kepada sosial. Heeh. Berarti fokus utama belum kepada komersil ya? Itu udah cuman lebih banyaknya di sosial. Oh, Lebih banyaknya di sosial. mungkin kieu Aryo lamun nilik tina pakai bahasa Sunda banyak Iya, campur banyak nggak apa-apa. Campur kan. orang mun pakai bahasa Indonesia teh senajan orang Indonesia abdi da sok balelol gitu jadi pakai bahasa Sunda banyak Nanti otomatis ditranslate kok sama ah YouTube. ya kayak dihandap jadi kieu Aryo pami karinding khususnya di Kuningan leuwih dipersempit deui di komunitas Mandara Wulung Nyalira panginten ieu mah tawis kareueus naon tawis kareueus teh jadi Bentuk penghargaan. Iya, bentuk penghargaan. Ayeuna karinding diciptakeunna atawa dijieunna tina awi kitunya. Tina awi ti alam gitu. Jadi kumaha carana urang meureunnan mulasara ka alam gitu. Contoh misalnya di karinding Mandara Wulung Nyalira ge background anu janten anggotana henteu sadayana fokus karena karinding hungkul Kang gitu salaresna mah gitu janten ti contoh misalnya aya nu resep karena Vespa berangkat tina Vespa terus aya nu berangkat tina desain aya nu berangkat tina malah wedding ongkonya ya nya jeung sajabana lah gitu UMKM gitu janten ieu mangrupakeun utamina Mandara Wulung gitunya mangrupakeun hiji wadah rasa kareueus urang kaki Sunda teh ngaliwatan ngamumule lah gitu ngamumule ku caranya urang silih riungan silih geuingkeun gitu ngaliwatan musik-musik karinding gitu Nambahkan Sok Ya, sok kan. silakan. yang sarua lah balelol ngomong bahasa Indonesia. Dipegang aja. Ya jelas. Jadi lamun ningali tadi karena karinding kunaon teu muncul ke permukaan karena 500 tahun kapengker si karinding ieu teh da memang sanes alat musik seni. Nah, sanes alat musik seni. Kunaon karena fungsi karinding baheula gitu. Eta teh keur ngusir hama. Si karinding ieu teh. Manfaatna teh. Manfaatna teh. Jadi unggal tani baheula biasana sok mau karinding ka naon ka sawah teh gitu. Sabab naon tina ultrasonik berarti nya aya gelombang ultrasonik aya frekuensi anu matak
tengenah kadengena karena serangga atau kana hama-hama teh gitu. Oke. Ayeuna diguar deui si karinding ieu malihan nembe tahun 2000-an. Tahun 2000-an diangkat jadi barang atau napi jadi alat musik gitu. Jadi memang can begitu nyebar karena berarti karek 20 tahunan lah itu dijadikan alat musik si karinding teh gitu. Berarti kalau gitu dalam makna filosofi dari sebuah karinding, dari manfaat pun sampai bisa ke ini bisa ke mengusir hama. Mengusir hama. Berarti kolot urang baheula mah ngusir hama teh lain ku di paehan tapi di laguan nya. Di laguan. Di tabuhanna di ngeunahkeun lah gitu. Jadi ente di naonnya dimatikan. Cuman diusir wungkul. Bersahabat jeung alam. Aya nama kan racun di paehan. Di paehan Bahasana gitu. Iya betul. Iya ini juga barusan Rio lewat nih dari Mbah Google juga benar, ternyata memang awalnya untuk hama. Terus ada juga kutipan dari salah seorang namanya Kang Encek, ada yang kenal nggak nih? Kang Encek ini merupakan pengisi seminar kebudayaan di Universitas Serang Raya. Beliau mengatakan bagi siapa saja yang mendengar suara dari karinding akan dibuat merinding jika didengar menggunakan hati. Untuk itu dalam mempelajari budaya kita harus mempertajam rasa serta memperhalus budi. Berarti kolot urang baheula geus mere warisan budaya tina karinding teh nu luhung ya Kang. Iya. Luhung pami diguar deui mah Kang saleresna tina bentuk karinding ge nya aya 3 jenis nya mangruyungnya. Cing biasa dijelaskeun mangruyung kumaha tah? Nu jenis nu kahiji. Tilu naonnya patokan mungkinnya Mohon. panenggel ieu. Mohon. Jadi Saya zoom. sirahnya tengah ieu nu ieu naon arana teh Panyepang. panyepeng terus nu ieu panyora jadi tilu unsur nu aya dina karinding Panenggel, panyepeng, panyora. nya gitu jadi kirang leuwihna saeutik lah nya carita-carita kolot ti heula cenah dina unsur karinding teh aya tilu selain dina bentuk-bentuk ieu nya silokana aya yakin sabar sadar Yakin, sabar, sadar. yakin sabar sadar tilu cuman sakitu Yakin ayeuna. Tilu bagian tina karinding gitu. tilu bagian tina karinding berarti tina pegangan sareng mungkin panenggel teh ngigelan zaman ayeuna gitu. Ieu yakin nu pegangan ieu yakin urang ngigelan asing sabar terus ieu sora ieu teh kudu nyen sadar. kesadaran urang urang sadar bahwa sora ieu teh lain sora nu urang Hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Tah, di komunitas Mandara Wulung tadi cekak entis kan di berbagai jalmi anu unik berbeda-beda ieu. Background. Cik sebatkeun sahabae jeung kumaha di posisi di Mandara Wulung teh Kang. Aya sahabae tah di Mandara. Ari di Mandara Wulung salarasna mah kieu pamini sate acana beureunan hapunten oge ieu bilih aya nu pendengar mulanya sahabat pendengar tanu itu namina kanggo palawargi sadayana lain sih barudak karinding Mandara Wulung sok nyanyahoanan ngeunaan karinding ampun paralun punten ieu mah boh bilih tina tadi cara ngaguar mangruyung abdi sareng Mang Ebod aya kalepatan gitu salaras nama ieu mah balik deui cek abdi ge kareueus urang gitu nalika zaman kiwari meureunannya zaman kiwari nonoman Sunda teh geus poho kana budayana sorangan gitu peuperiheun atuh meureunnan nepikeun nalungtik tepikeun ka teleb mah nya minimal atuh ku cara kan kapur mah cenah ieu teh cocokan kitu nya ayeuna dijadikeun muhun kaulina ayeuna dijadikeun alat musik gitu ritmis jeung sajabana dugikeun ayeuna seueur panalungtikan utamina meureunnan di karinding Mandara Wulung balik deui backgroundna sanes budayawan backgroundna sanes akademisi sanes gitu mung ieu mah balik deui kareueus gitu pami ditilik secara terperinci mah beureunan aya
aya ti background desain gitunya, aya nu desain jadi resepna teh kana sablon-sablon gitu. Terus aya anu tadi sebatkeun ti Vespa gitu, barudak Vespa. Terus aya deui ti wedding organizer gitu. Aya deui namina teh Sawirahma wedding organizer. Eta udah sohor pisan eta di Kuningan nya. Sohor pisan alhamdulillah. Terus aya deui taring awi eta leuwih kana cukil kayu, Kang. Cukil kayu. Terus aya deui tina sok resep ngurut cenah. Refleksi Tapi nu mana? Aya refleksi. Terus aya deui tina naon di tah nu teu disebutkeun street food aya gitu. Streetis aya streetis. Alhamdulillah aya. Jadi background ieu teu ngawatesan gitu, teu ngawatesan. Sabab di Karinding Mandara Wulung ieu mah lain grup seni sebenarnya mah. Karinding mah ngan ukur pangbalikan gitu. Jadi nalika urang keur jenuh yang harapan pakasaban urang balikna ka dinya ka Mandara Wulung gitu. Makanya tadi juga Mania Megasuara sempat bertanya-tanya, Kang, apakah ini hanya di orang-orang Cileuya? Karena kan di pamflet seperti itu. Ternyata bukan orang Cileuya semua ya. Salasna kieu, Kang. Ayeuna lamun Mandara Wulung cicing di Jalaksana nya entos Mandara Wulung teh ti Jalaksana. Biasa disebutkeun kitu. Mandara Wulung ayeuna keur cicing saat teh di daerah Cileuya khususna kitu nya entos Karinding teh Mandara Wulung khususnya di daerah Cileuya gitu. Janten tematok Mandara Wulung di Cileuya wae gitu. Nah bisa nyebat gitu sabab da ieu mah balik deui naonnya jadi kebersamaan merenya mangnya. Lebih karena keluarga. Lebih karena keluarga gitu. Kalau kita mengutip di cerita Wiro Sableng yo. Ya. Suasana malam hari ini saya bayangkan dengan kata-kata ini yo. Jadi para pendekar dari golongan putih sudah mulai turun gunung ya. Dengan karakter yang berbeda-beda, Kang Ruyung, Kang Ebod, Kang Entis dan rekan-rekan yang lain. Ini ada apa ini? Pasti ada turun gunung. Terus oke sakedik Kang abdi bade nambihan beli hilap. Sejarah Karinding di Kuningan Mang berenanya. Sok caritakeun. Mimitina kumaha Mang Ruyung anu lebih apal mah. Sok caritakeun. Di tahun iraha mah kumaha dinamika yang terjadi na kumaha. Karinding di Kuningan. Kirang lebih 2010 abi di aksesoris sih, lebih ke aksesoris. Jualan ngalapak di Tamkot. Tidinya tanya kependak lah komunitas iket. Abi teu apal, Kasundan teu apal. Ningali aya komunitas nu fokus setiap minggu di CFD teh ya. Namina teh Batok Barudak Totopong Kuningan. Tah santosna ieu tertarik masuklah di ruang Batok ieu. Tidinya teh nya belajar sagalana termasuk Karinding. Aya didinya abi nimukeun Mang Erwin. Mang Erwin pengrajin Karinding harita di Batok. Terus abi teh ya ngariung terus belajar ngadamal santosna eta nya terus berkomunitas di ditu. Abi icalan aksesoris ieu nya bergerak di Kasundaan, sosialisasi iket barudak Batok nya. Ayeuna mah mun telepat ya ge mun telepat diieukeun teh ku saung indung. Saung indung ai Batok teh. Di wadahan ku saung. Di hareupeun LC. Eta mah saung ambu nya. Saung di mana nya teh? Hilap di. Nya kirang leuwihna gitu santosna 2013 kirang leuwih 2013 belajar Karinding terasnya ngabentuk lah komunitas sareng Mang Erwin harita Mang Erwin namina teh nya Karinding Kalakai Awi. Karinding Kalakai Awi
nya santosna pembentukan karinding Kalakai Awi ieu abi nya dengan kesibukannya nya cicing di Paliwetan. Di Paliwetan da ti heula teh henteu ngagugulung terlalu teuing kasundaan, lebih ke sosial, perjal, perpustakaan jalanan nu karitu. Santosna di Cileuya nya, di Cileuya. Teras di dinya teh nya berkomunitas sareng Kalakai Awi nya 2000 sabaraha? 2015 nya. Kirang lebih 2015 ya penggantian perokbakan nami di dinya teh nya janten nepi ka ayeuna Karinding Mandara Wulung. Jadi 2000 sebenarnya mah di 2010 iya namanya aktif nama kan Mandara Wulung mulai ganti nami jadi Mandara Wulung 2015. Kirang lebih segitu. Aya komunitas Totopong berarti aya Kang Erwinnya anu berjasa dina ngabentuk Karinding yang berjasa khususnya ke Karinding Mandara Wulung eta biasa pisan. Najan urang kaheuleut lembu di kidul kaler wetan jeung kulon hamo dipake alesan pikeun nyorang juduluran Mandara Wulung Mandara Wulung Mandara Wulung Teyeuk leungeun paantai tangan Girang-girang tampian jauh di juk-juk anggang di teang ngamumule kasundaan najan luhung tapi mau adigung ngamumule budaya karuhun hayu rempuk jukung sauyunan ngamumule babarengan Mandara Wulung Mandara Wulung 89.8 Mega Suara Kuningan masih bersama Rio Dirgantara dan Abdi Pirasat di sini juga tidak hanya kita berdua yo, ada di forum musik Kuningan juga sedang simak di acara Badami malam hari ini. Wah, selamat malam. Buat Kang Opik Omah Balong, selamat malam nih. Ada salam dari Kang Ruyung dan kawan-kawan. Terus juga di komunitas Kopi Linggasana juga lagi simak. Alhamdulillah kontak ke sini nih katanya calling-calling siap. Ya, selamat malam Kang Jonas dan kawan-kawan ya. Oke, dan juga buat rekan-rekan Rumah Sedekah di Karangmangu juga lagi simak. Selamat malam. Selamat malam. Barangkali ada Mania Mega Suara yang ingin ngobrol interaktif langsung, boleh bisa kita tunggu di line telepon atau juga di WA ya. Nah kan forum Karang Taruna Jalaksana juga hadir. Tuh ada. Selamat malam. Selamat malam teman-teman semuanya. Banyak yang lagi menyimak ya, karena mungkin narasumber kita malam hari ini yang sangat luar biasa kali ya, dari Karinding Mandara Wulung. Makanya saya bilang tadi gitu, ibaratnya kalau di cerita Wiro Sableng ini para pendekar golongan putih sudah mulai turun gunung nih. Berarti ada gerangan apa ini kata sih? Tadi juga kita sudah mendengarkan langsung ya, ini live teman-teman dari Karinding Mandara Wulung. Tadi yang dibawain tuh apa judulnya kan? Lagunya apa nih?
Karatakan Mandara Wulung. Karatakan Mandara Dalam Wulung. bahasa Indonesia nama meureun Mars. Oh, Marsnya, jinglenya lah ya harus dari Mandara Wulung. Itu yang selalu dibawain ketika perform, Iya, kalau memperkenalkan. buat kenalin. Oke. Tadi juga selain karinding ada kacapi. Terus itu tadi Bang Ruyung bawa-bawa apaan itu? Yang wow. Itu yang kayak bambu gede. Awi goong. Awi goong namanya. Itu diapain tadi? Ditiup? Oh, wow. Kalau dari yang tadi picung Kang nu di iya naon namina Kang eta? Sama kreasi, suara alam itu. Oh, kreasi itu mah ya. tambahan. Suara cair, suara angin bisa. Itu mah cuma versi Mang Bonang aja. Ada sinyal handphone yang agak sedikit digeserin barangkali ya. Mau HP. Yang bawa HP jangan sombong ya, saya juga punya HP di sini ya. Oke, tadi udah jelas musik tradisi ternyata mempunyai suara yang identik banget sama alam gitu ya. Udah kebayang banget suasana alam lagi di sawah atau mungkin lagi di hutan, suara-suara yang seperti itulah suara alam gitu ya. Iya. Dan ini juga yo, saya sempat searching di internet, ternyata Mandara Wulung sudah banyak di ini Kang, di internet. Yang mau saya tanyain, semangat apa yang mau disebarkan oleh komunitas Mandara Wulung ke masyarakat atau ke halayak Kang? Silakan, siapa yang mau jawab nih? Kang Aris kah? Yang baru muncul Kang Aris, enggak? Semangat naon Kang ya nu disebarkan? Oh iya, beda personil ya. Oh iya, nepangkeun Kang. Abdi ayeuna nembe silaturahmi ka dieu ye. Alhamdulillah tiasa yang hariung mungpulung di jeung dulur-dulur di dieu. Alhamdulillah. Kanggo sugri wargi oge nu aya di rompokna masing-masing wilujeng wengi alhamdulillah tiasa silaturahmi sok sanaos naon? Ngaliwatan anginnya. Semangat intinya gini. Baiknya masih pakai bahasa Indonesia kita orang marada gaya hirupna. Intinya gini, untuk seni budaya gitu ya. Ini kan suatu warisan ya dari karuhun-karuhun kita dulu. Intinya kita di mana-mana workshop, ada acara apa-apa datang. Sebenarnya keinginannya untuk regenerasi. Jadi keinginan untuk regenerasi kita masuk ke sekolah dari sekolah SD, SMP, SMA, SMK ya. Untuk ke fakultas mungkin ke apa namanya teh? Ke universitas. Ada juga beberapa bagian. Tujuannya itu supaya apa? Nggak semua lah. Minimal kita tuh udah mengenalkan ini loh karinding. Apa ya namanya teh, warisan dari leluhur kita yang perlu kita kenal, yang perlu kita ketahui, terus juga fungsinya, manfaatnya segala macam. Kan ada bilang kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Kalau ya nggak melalui workshop seperti itu, kita meluangkan waktu seperti itu ya meureun wayahna kalau budaya dan seni itu nggak diketahui gitu. Makanya kita ya terutama dari Mandara Wulung alhamdulillah kemana-mana masuk workshop, kita ngenalin karinding ya melalui pagelarannya juga, terus kita melalui sosialisasinya juga gitu panginten kirang berarti langkung. nyambungkeun ti kekayaan masa lalu yang kahadapnya kudu terus disambungkeun ku Mandara Wulung ya kan? Iya betul sekali. Supaya apa? Ketika generasi sekarang ya sebenarnya terlalu jauh saya untuk ngobrol masalah sekarang yang anak mudanya atau anak-anaknya lebih suka main HP ya daripada bereksperimen atau bahasa nama kaulinan baheula mah nu di sorang ku budak ayeuna. Makanya kita jeung entis oge kadang-kadang kita mengadain suatu acara untuk kaulinan budak. Jadi supaya anak-anak sekarang itu tahu bahwa mainan kita zaman dulu itu wah benar-benar luar biasa gitu. Luar biasa daripada cuman main game yang cuman duduk gitu sendiri. Berarti doang, ya. Kang Ebor pernah main tong-tolang nangkanya? Pernah. Takol-takol kan gitu, tok lele ya. Saya pernah punya konsep sama Mandara Wulung ya, sama anak-anak Mandara Wulung yang ketika ada suatu permainan yang harus bikin alatnya itu yang saya lupa lagi bikinnya seperti apa. Kita workshop di depan balai desa yang alhamdulillah ya antusiasnya nggak seberapa sih, malah
ibu-ibu bapak-bapaknya yang mungkin mengenang masa lalunya lagi main-main seperti ini. Iya. Tapi alhamdulillah ada juga anak-anak kecil yang ikut main di sana. Nah, dari semangat tersebut ya Kang, respon dari masyarakat sendiri atau gimana yang dirasain Mandala Wulung nih? Hese, gampang tak? Emang kudu terus lempang? Untuk respon dari masyarakat, terutama yang kita pernah datangi ya, awalnya alhamdulillah dengan segala macam sambutan dari orang-orang sekitar. Cuman mungkin karena ini kan keterkaitan ya, beberapa pihak juga, nggak cuman istilahnya orang dusun di situ atau orang sekolah di situ, mungkin ada keterkaitannya. Ketika respon tersebut mereka juga nggak ada bantuan dari siapapun atau nggak ada semangat dari siapapun, ujung-ujungnya ada cerita gini, Kang punten lah, ayeuna mah urang rireun heula cenah sabaraha bulan kahareup kayak insyaallah cenah ge aya deui. Nah, ujung-ujungnya itu ngabuntut bangkong udah. Sampai di situ gitu. Berarti harus semua pihak ya untuk ngebicarain kelanggengan kebudayaan Maya. Itulah mungkin keterkaitannya di antara mungkin kita sebagai pelakunya ya, sebagai yang memperkenalkan atau yang membawa alatnya, terus mereka yang menerimanya, terus ada juga pihak-pihak yang lainnya yang mungkin secara secara aheng nama soklah urang ramekeun gitu tah, bikin naon gitu kan. Contohnya seperti dulu saya adakan ada mecahin rekor muri dengan 1112 karinding. Kan lumayan itu mau mengaitkan beberapa pihak dari sekolah, dari instansi segala macam. Dari dulu itu zaman dulu lah. Kalau gitu, kalau semua pihak harus bergerak, kita siap Kang Aris, Kang Ruyung, Kang Ebod, dan rekan-rekan alhamdulillah, syukur. Mega Suara, ayo kita bantu supaya peradaban masa lalu yang mulia ini bisa tetap terus langgeng ya. Amin. Mudah-mudahan Badami juga bisa menjadi perantara untuk budaya ini supaya bisa terus berjalan. Amin. Siap Kang Ebod. Kalau komunikasi sudah terjalin seperti ini, kan? Berarti enak nih, kita tinggal kelanjutannya. Ayo kita buat apa lagi, kabar-kabari, kita rajut lagi, kita satukan kekuatan lagi. Sedih yo jadi. Kamu kenapa sih yo? Minum dulu yo. Ada susu AS Milk. Iya, itu dari AS Milk susunya Bang Abdi. Tapi kalau gelasnya dari mana? Dari SMK Aliyah. Madrasah Aliyah Pembangunan Mandirancan ya. Dan baru tadi ngobrol dengan Kang Ruyung, mau ada kerjasama juga dengan Karinding Mandara Wulung, khususnya Cukil Awi ya Kang Ruyung ya. Cukil kayu. Jadi Badami nanti kita buat baju yo. Nah, pakai teknik tadi Kang Ruyung. Cukil kayu ya. Wow. Kerjasama. Ini bukan peradaban baru berarti ya. Sebenarnya ini peradaban sablon. Iya betul. Peradaban sablon. Manualnya ya. Iya manualnya. Cuman butuh keinginan di ngukir dulu ya Kang ya. Sketsa. Keahlian sketsa, ngukir, dan tebal tipisnya gitulah. Betul. Di ini sendiri Kang nih, di lagu-lagu Karinding Mandara Wulung sendiri sudah punya lagu karya sendiri atau gimana Kang? Atau cover-cover? Khususnya karya-karya untuk lagu-lagu Mandara Wulung kebetulan ya baru saya sih, baru saya yang buatin. Yang lain juga ada yang bikin rumpaka atau non ngaranna teh begitu teh liriknya anu lirikna abdi nu ngaransemen nadana gitu. Jadi kebanyakan Dino lu nyanyi gitu. Lolobana keterkaitan dina Mandara Wulung ieu kahiji leuwih fokus lamun lagu-lagu nu abdi gitu nya. Leuwih fokus kana kahiji kana alam, kaduana kana maot. Putus cinta mah teu. Henteu. Jadi ambiar deh. Lolobana teh mana eta antara alam jeung maot. Oh gitu ya. Gitu maut pati da urang bakal bakal ninggal. Berarti pesan yang disampaikan lah ya. Lebih ke alam dan Tuhan ya. Kalau Rio penasaran sama ada ini nggak sih, kalau alat musik modern kan ada
kayak ada putusnya atau rusaknya gitu ya. Kalau kayak gini kan dari alam nih. Ini juga ada masa expirednya nggak sih alat musiknya? Kira-kira berapa lama nih layak untuk dipakainya gitu. Terus kalau misalkan udah nggak layak harus diapain nih? Dibuang atau seperti apa? Terus perawatannya seperti apa nih? Tergantung perawatan sih Mang Rio. Bisa lama. Bisa lama. Bisa ratusan tahun. Bisa ya. Jadi kalau misalkan ya mainnya jabrah gitu ya, bahasa jabrah ya. Jadi ya cepat rusak. Misalkan ya bisa perawatannya ya aman. Ya, bahkan di Subang ada penemuan karena ada khas karinding Subang Kuningan itu terbuat bukan dari awi, tapi tina ruyung kawung. Nah, tina kelapa kawung itu diprediksi sekitar 100 sampai 150 tahun. Karinding eta teh masih kena aya. Oh, mantap. Peninggalan. Karena kalau bambu kan lama-lama tuh kayak mengering gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada kerajinan dari bambu tahu-tahu udah kering, udah lapuk gitu kan. Ya, nah itu tergantung gimana? mangsa. Ceritain Kang, Ada dimulai proses awi, nuar awi, nukumaha awina, iraha, waktuna segala macam ceritakan Kang. Apakah kayak ngebangun rumah tuh? Tadi diobrolkan bener, emang dia penasaran. Ai Mang Sama mungkin Mang Aris lebih hafal yang tadi diceritakan ya. Ai Abi cuman pembuatan sarang perawatan artistik ya. Mohon. Awi nya jenis awi naon jenis awi biasana abi ngangge awi surat bitung wios ya bitung mohon eta oge biasana nya nempo nu misalkan dua apa oh iya layak ieu jadi biasana begitu ai mangsa gitu mah ieu Mang Aris perawatan santosna ieu janten ya biasana sih aya penjemuran matahari biasanya pagi sareng sore teu kudu dioles naon Kang gitu aya ku naon ku minyak kayu putih kok kayu putih minyak kayu putih sanes ku peletik minyak peletik gitu sanes minyak kayu putih pilih lebet angin dikerok Mang Aris mangsa sok awi nu leres nu upami bangsa ya karena kita masyarakat adat juga ya karena ya namanya kita hidup di suatu lingkungan atau di setiap daerah itu mungkin beda-beda dengan adat dan budayanya masing-masing. Kalau Kuningan sendiri yang saya tahu kalau biasanya kita nebang bambu ya nuar awi biasanya teh yang penting udah panas lah. Yang penting udah panas sekitaran jam 10 ke atas atau habis lohor lah. Masalahnya apa? Ketika matahari sudah agak panas, si tuak bambu itu ya si air bambu itu udah turun ke bawah. Nah, itu yang bikin awet bambu sebenarnya. Ketika pagi-pagi masih belum panas, masih air bambunya itu masih di atas. Ketika kita tebang, itu tidak bisa untuk jangka lama. Itu termasuk juga buat yang bikin rumah segala macam biasanya gitu. Kalau masalah hari-harinya itu ya mungkin para orang tua tertentu mungkin ada yang tahu lah gitu harinya apa atau dari naftunya apa. Kalau saya mah lebih ke apa ya? Lebih ke ini aja lah yang masuk akal gitu ya. Ketika kita menebang bambu yang penting udah panas, jam 10 ke atas lah udah panas itu, jadi tuak bambunya itu, air bambunya udah turun ke bawah. Itu aya pantangan, naon-naon Kang? Pantangan. Upami pantangan, nggak ada sih saya mah. Yang penting mah bambu yang udah ditebang teh biasanya kalau buat alat musik berarti ya bukan buat alat untuk musik. Bangun rumah segala macam bukan. Kalau biasanya udah nebang itu jangan diambil, dirubuhin jangan. Udah biarin aja berdiri sampai kering. Sampai daun-daunnya pada jatuh. Jadi posisi si air bambu itu nggak sebelah. Biasanya kalau bambu dirubuhin gitu, ditidurin, atasnya kering, bawahnya basah. Kalau untuk alat musik mesti total turun semua air bambunya itu kan. Ya kurang lebih seminggu berdiri. Ketika daun-daunnya udah pada jatuh, barulah kita tarik.
Baru kita tarik, baru kita pilah. Yang biasanya buat alat musik terutama karinding, kita ambil dari yang bawah itu antara 5 sampai 4 ruas itu dibuang yang bawahnya karena yang mungkin terlalu tebal atau terlalu tua. Oh iya. Itu dari patokan yang orang-orang tua dulu juga gitu. Biasanya yang ke bawahnya buat bikin pagar lah, bikin apalah gitu. Biasanya habis 4-5 ruas bambu ke atas baru dipakai. Gitu. Terus Kang, kalau ini sendiri karinding ada jenis-jenisnya nggak nih? Apakah ada karinding sepertinya pelog atau gitu? Ayat tuh itu di karinding. Kalau karinding sebenarnya ini menurut dulu ya. Menurut dulu terus menurut bahasa sekarang. Itu kan karinding itu kan ritmis sebenarnya. Bukan melodis. Cuman secara penemuan sekarang gitu dari apa? Universitas apa ya gitu. Ada yang menyebutkan bahwa karinding juga bisa melodis. Bisa melodis. Gitu. Jadi kreasi penemuan. Nah, penemuannya gini. Jadi posisi kita misalkan bikin karinding ya, sebutnya kita ngalaras. Ya, kita misalkan Mang Ruyung bikin, nah dipanggil lah entis gitu kan yang punya nada gitu kan, Kacapi misalkan ini tis suaranya di apa tetetet. Nah, kita langsung di apa namanya ini dibikin ciri gitu. Misalkan ini ini mah masuknya di D gitu atau masuknya di F. Udah kita bikin. Maksudnya buat sosialisasi juga ke anak-anak gitu. Misalkan kan ada juga yang belajar nyanyi atau segala macam. Itu kan kita menurut suaranya nih bagusnya di mana gitu kan buat anak-anak biar nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Makanya karinding juga kita laras gitu. Hasil ngobrol entis sama Mang Ruyung, alhamdulillah. Jadi kita bisa memelodiskan juga ya dari alat ritmis ini gitu. Berarti yang kema karinding teh bisa jangan rayu awewe yo. Karena kan alhamdulillah gini. Gitunya. Ini dari dulu juga bisa. Ada memang sejarahnya seperti itu. Kalau gitu. buat pemuda yang suka pegang karinding, biasanya itu suka jadi pelet. Kalau keyakinan zaman dulu gitu. Menarik. Wah, iya. Hanya ini bukti nyata yang pojok. Gini ya, ini kisah nyata dari Mandara Wulung. Beberapa anggota dari Mandara Wulung justru menemukan jodohnya di sini, di karinding ini. Banyak ini, bukan cuma satu karena anggota Mandara Wulung itu banyak gitu. Malahan saya yang sering diundang, Kang, main dong di saya mau nikah jeung si Anu. Ya udah kita main makan gratis gitu kan. Mohon gitu Kang Ruyung, Kang Aris ajak si Brad. Oh iya. Benar. Oh paket tuh ya. Biar payu gitu ya. Ini sebagian orang menyebut karinding Mandara Wulung ini biro jodoh. Eta Kang. Iya, orang Ciloya kawin sama orang Jalaksana. Gara-gara karinding. Gara-gara karinding. Terus ada lagi yang orang itu apa? GBR sama orang Cikadu ya? Cikadu dari karinding. Ciloya ya. Namun geus boga pamajikan hayang kawin deui tina karinding ka Oh ulah atuh. Eta mah kudu bebejana kanu kolot. Si Brad berarti ya kudu dibawaan karinding Kang mun gitu mah. Terus Rio penasaran nih kalau misalkan ini kan udah ada jelas ya grupnya gitu ya, Karinding Mandara Wulung. Nah, penyebarannya sendiri kalau untuk di Kabupaten Kuningan misalkan ada lah desa-desa gitu yang pengen juga turut serta untuk mengenalkan karinding gitu ya kepada warga masyarakatnya atau mungkin pada penerus mudanya di sana. Itu bisa kolaborasi nggak? Kalau misalkan bisa kolaborasi, jenis kolaborasinya seperti apa nih? Pendidikan dari Mandara Wulung untuk masyarakat umumnya juga pengen mengenal karinding. Untuk penyebaran ini itu kita udah beberapa kali lakukan sebetulnya. Lihat respon kepala desanya atau mungkin ada tokoh di situ yang pengen istilahnya kieu lah aya nu ngokolakeun di lembur eta. Itu aya nu ngokolakeun nanti di grup Mandara Wulung masuk kadinya terutama itu. Di Karang Taruna kalau Karang Taruna biasanya. Oh, sekarang lagi Karang Taruna ya. Ya, karena enak gitu. Ya, karena orang-orang muda ya, anak mudanya di situ. Kalau Badami nih Kang bersama Desa Pembangunan Indonesia, di desa itu kan ada elemen pemuda yang namanya Karang Taruna.
satu contoh, atau pemuda, kelompok pemuda apalah di desa itu ingin si Karang Taruna tersebut anak-anaknya boga kabisa jeung reueus ku tradisi masa lalu atau tradisi Sunda. Tiasa teu Mandara Wulung nyebarkeun ilmu eta ka Karang Taruna eta nu hoyong eta? Nah, itu sangat bisa sekali. Kasaha Kang, prosedurna kumaha Kang teh? Nah, kebetulan di Mandara Wulung ini ada salah satu yang bergerak di Karang Taruna ya. Di sini berarti Karang Taruna Jalaksana ya Kang ya? Forum Karang Taruna Jalaksana. Karena yang namanya riungan Karang Taruna ini ya mungkin kita ngobrolnya Kuningan ya. Lebih gampang kan untuk nyarinya gitu kan. Ini ada perwakilan dari Mandara Wulung yang kinerjanya ada di Karang Taruna. Karang Taruna kecamatan ya. Kecamatan Jalaksana. Kang Bonang ya. Luar biasa. Jadi posisi kalau misalkan ada dari desa mana ya untuk warga-warga Kuningan sekitarnya yang kebetulan sedang memantau acara ini, terus ada keinginan di desanya untuk memajukan seni budaya terutama karinding, insya Allah kami dari Mandara Wulung, walaupun itu tanda kutip ya, soalnya kita pernah ke satu daerah yang nggak bisa masuk motor sampai Lempang, bener tuh. Perjuangan. Iya, itu karena kita apa? Karena suatu bangga banget loh kita sebagai orang, sebutlah kajian ulah ningali orang, tapi kita sebagai anak muda, terus kita lebih bergulut di budaya dan seni gitu, yang emang ini tuh udah buhun banget gitu ya. Makanya kalau ada salah seorang kepala desa di suatu daerah yang memang jauh, jangkauannya juga lumayan, emang desanya juga perbatasan, kesananya mau udah bukan Kuningan lagi, ya kita nikreh, karena nggak bisa motor masuk. Jadi posisinya kita insya Allah akan merasa bangga dan senang banget kalau misalkan ada penerus-penerus dari seni dan budaya ini. Mangga hubungi aja ke Karang Taruna ya. Gampang kalau di Karang Taruna mungkin ada paguyubannya apa gitu ya, atau persatuannya apa. Ada nih Kang Bonang dari Karang Taruna Jalaksana. Jadi kalau untuk Karang Taruna yang lain juga bisa juga lewat Mega Suara, nanti kita sambungkan ke Kang Ruyung atau gitu kan ya. Iya, bisa. Kita jadi jembatan lah. Siap. Baik para pendengar Mega Suara FM Kuningan. Di sini masih di acara Badame ya bersama kami dari Karinding Mandara Wulung. Ini sekedar untuk banyak tahu untuk masyarakat Kuningan bahwa musik Karinding juga tidak selalu untuk lagu-lagu Sunda gitu ya. Jadi kita bisa dengan lagu-lagu update sekarang Kang. Lagu-lagu update sekarang ya, lagu nostalgia juga seperti yang saya akan lantunkan sekarang. Ada lagu yang cukup lama khususnya buat para pendengar Mega Suara semuanya. Ada Kisah Kasih di Sekolah khususnya buat acara sekarang. Mungkin yang di berbagai desa sekitar Kuningan masih manco ya, masih setia di Mega Suara Kuningan, mangga wilujeng ngadangukeun kasadayana. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada guru, malu aku malu, pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini?
menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Oke. Terima kasih. Mantul ya. Ternyata bisa juga bawain musik yang kekinian ya Bang ya. Ya, musik-musik kekinian, musik update sekarang juga bisa. Terutama yang lagu-lagu yang sekarang banyak digandrungi sama anak-anak muda. Kebetulan saya nemu tukang kacap ini NBA ya. Apa tuh? Orangnya non BA asup gini. Jadi kita enak ketika kita memasukkan budaya dia masuk. Kita memasukkan musik-musik yang update masa kini juga alhamdulillah dia masuk. Terusan ya alhamdulillah sekarang dia juga udah udah mancanegara juga alhamdulillah Mang Tis. Selama berkarir di Mandara Wulung alhamdulillah dia udah. Wih, dompetnya tebal. Tunggu. Aduh. Kayak Pak Kubu nyawer. Oke, berarti itu dia salah satu contoh ya. Ternyata musik tradisi juga bisa masuk sama musik modern juga ya, bisa kolaborasi ya. Supaya kita bisa memasuki berbagai kalangan, bisa diterima di berbagai lapisan juga. Eta nu disebat meureun kudu bisa ngekelakan zaman ya kan. Ngiklan zaman. Sampai ke Manjasad kan kolaborasi dengan metal. Dengan metal. Kebetulan Kang Man juga sering ngobrol ke saya, kamu kalau memang mau berkarya atau mengenalkan suatu budaya, janganlah kamu lihat itu pagelarannya apa, kamu workshop, kenalkan apa yang kamu bawakan itu kenalkan gitu. Itu betul. Salah satu yang sering saya lakukan daripada kata-kata Kang Man gitu. Lagi dulu acara mecahin rekor Karinding di Ciamis ya. Alhamdulillah bareng Manjasat. Nah ini ada pertanyaan nih Kang dari Kang Peri di Jambar nih. Katanya kalau mau belajar bikin karinding bisa atau enggak nih, sampai berapa lama proses sampai bisa? Sangat bisa ya. Sangat bisa ya. Yang penting kita punya kemauan, terus yang jelas tangan kita itu kreatif. Karena ini termasuk ilmu katon juga ya. Nggak mesti kita jelasin triknya seperti apa, caranya seperti, tinggal kita liatin aja prosesnya seperti apa, tata caranya seperti apa. Kalau kita memang benar-benar kreatif, rajin, jauh lah. Jangan lama-lama, 1 minggu atau 2 minggu juga insya Allah bisa bikin sendiri. Kan dia orang Jambar Nusa Herang Kang, berarti datang kemana nih kalau pingin bisa? Kalau mau belajar, kalau di Nusa Herang kebetulan juga ada perwakilannya. Ayah Kang Wawan tuh dari Totok Sarap. Mana yang mana? Bekam. Dari Totok Sarap. Ya mungkin kenal sama Kang Wawan. Mungkin bisa minta nomor HP Mang Ruyung. Nanti bisa merapat ke Mang Ruyung ke Cileya gitu. Atau mungkin bisa aja janjian di mana, atau mungkin Mang Ruyung ya mesti ke sana, atau mungkin Akang dari Nusa Herangnya mesti ke Mang Ruyung. Tinggal gimana ngobrolnya aja lah gitu, gimana enaknya. Oke, gitu tah. Peri di Jambar pertanyaannya sudah terjawab ya. Berarti bisa ke yang dekat di Nusa Herang ada Kang Wawan. Tanya Kang Wawan ya. Kalau langsung ke Cileya ke Kang Ruyung juga bisa ya. Langsung ke Kang Ruyung bisa. Nanti kita untuk acara selanjutnya tinggal ngobrol ke Mang Ruyung. Apa mau workshop di sana di Nusa Herang dengan banyak orang yang di sana, mungkin bisa bersosialisasi dengan
anak-anak yang lainnya juga di sana, kita lebih asik malah lebih senang bersilaturahmi seperti itu. Kita ngejug-jug kemana aja lah gitu. Yang ada mau, yang ada minat untuk melestarikan atau belajar membikin karinding ini, alhamdulillah insya Allah kami dari Mandara Wulung siap untuk bekerja sama. Sama. Kalau di Kuningan sendiri pernah ada workshop karinding di Kuningan untuk mengenalkan khusus di wilayah Kuningan gitu. Ada event workshopnya sendiri nggak? Kalau atau rencana atau sudah gitu? Kalau misalkan berbagai tempat mungkin sering kami ya. Kalau untuk khusus untuk workshop buat acara kita sendiri di Kuningan belum ada. Untuk acara kita sendiri. Kalau kita di acara orang sering. Misalkan ada acara dari pameran lukisan atau acara bersosial kita untuk bantuan untuk acara jaga kali Midang Cai Diraga itu sekitar Kuningan. Alhamdulillah kalau workshop di acara orang kita sering. Kalau bikin acara sendiri untuk kerjasama dengan pihak-pihak tertentu belum. Paling ya workshopnya paling kita nyempetin waktu dulu di Capri Dive, paling ngobrol-ngobrol gitu aja ya. Berarti Rinding Mandara Wulung bisa dipanggil kemana-mana Kang ya? Insya Allah bisa. Kita lebih senang untuk diakui di berbagai tempat, di berbagai elemen, walaupun misalkan jauh, kita lebih suka itu intinya bersilaturahminya. Kita bertemu orang-orang di sana gitu. Jadi enggak misalkan karena Mang Ruyung itu jauh di Luragung, misalkan orang-orang dari wilayah barat, dari sekitar Dharma atau tadi Nusa Herang kan jauh ya mesti ke sana. Enggak apa-apa, kita akan tumorojog lah, nanjak ya. Langsung kita nanjak ke sana. Saya menghayal nih, bukan ini ya. Ngebayangin di hotel-hotel Kuningan Kang, khususnya nu bintang 2 kaluhur lah gitu. Di resepsionisnya itu khas Sunda, khususnya karinding atau karinding Mandara Wulung, rutin reguler saminggu sekali seperti itu teh. Saya membayangkan seperti itu. Apakah sudah ada sentuhan harmonisasi dengan Pemda Kang kumaha ya di pihak pemerintah karena tradisi ieu? Kalau keinginan mah pasti ada ya. Cuman mungkin kita keterkaitannya belum ada. Kalau kita misalkan sambung lidahnya ke siapa atau mungkin orang Pemdanya juga ya mungkin belum ada wacana ke situ. Ya hari kita sebagai pelaku ya, sebagai pelaku misalkan ditempatkan di mana aja bisa jeung insya Allah bakal dibisakeun gitu kan. Terutama buat untuk bersosialisasi ini kan kelihatannya agak keren loh. Misalkan di hotelnya Kang ya. Jangan kita cuma di acara-acara komunitas dan segala macam yang memang orang-orang teh udah tahu seperti inilah realitanya gitu di budaya itu. Kalau misalkan kita ke hotel-hotel mungkin ada gambaran, ada pemandangan yang luar biasa ketika orang-orang yang hebat lah gitu ya masuk ke hotel, terus kita ada sosialisasi juga di sana, ada juga pagelarannya juga di sana. Soklah mangga, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. Kang Aris, tapi Kang Aris lamun masuk hotel, lamun disuruh potong rambut mau nggak? Aduh ulah tuh. Ulah. Iya teh dipirengkeun Kang ku ti Pemda, boh ti DPR teh. Badami kadang sok di kayak geura sok aya responna. Tah mumpung keur aya acara ieu nya dan tugas media kan nyambung-nyambungkeun seperti itu. Iya betul. Barangkali lagi didengar sok bae Kang sampaikeun. Hoyong naonnya geus we lah. Ya. Seperti yang dulu pernah saya dengar sendiri dari Bapak Bupati ya, karena kebetulan mungkin Bapak Bupati juga kayaknya tembosan, ya budak ide kenapa gitu ta. Jadi dia memang responnya bagus ya untuk karinding, kacapi suling itu. Beberapa acara untuk penyambutan Bapak Bupati, alhamdulillah ada saya di sana gitu. Terus dia kalau misalkan acara-acara penting seperti apapun gitu. Terus acara ini teh, pagelaran ini teh diselipkan. Itu saya senang banget katanya gitu. Untuk Bapak Bupati ya. Terutama untuk penyambutannya di berbagai acara Mandara Wulung. Alhamdulillah udah banyak di acara-acara apa aja untuk menyambut Bapak Bupati. Ya kalau misalkan
ada acara-acara di Pemda atau acara-acara penting lainnya atau mungkin menyambut tamu dari luar untuk ke Kota Kuningan, kami dengan sangat siap untuk menyambut dengan pagelaran Karinding ini gitu loh. Ya mudah-mudahan bapak-bapak yang di sana sedikit melirik ke budaya yang ada di Kuningan ini, terutama ini Karinding. Insya Allah bapak semuanya kami siap untuk dikasih tugas ya, dikasih kepercayaan untuk melakukan sesuatu di acara-acara besar di Kota Kuningan ini gitu. Dan kolaborasi dengan Jaipongan bisa, dengan apapun bisa Kang ya, Ari Karinding mah. Bahkan karena- kolaborasi dengan Hena pun bisa yo. Itulah seni. Seni itu universal, bisa menyatu dengan siapa saja. Iya. Kalau kira-kira bisa seperti itu Kang Aris, Kang Ruyung, dan rekan-rekan dari Karinding Mandara Wulung, Ya. cik gaduh program naon kapayunan orek di sanghareupan ku Mandara Wulung, boh nu pendek, boh nu panjang lah. Kang Ebod, mangga Kang Ebod. Pami kanggo program kapayuna Mohon. salarasna ya memang balik deui kanu tadi Karinding Mandara Wulung sanes grup kesenian Mohon, Kang. mohon. Jadi kunaon pilihan Karinding karena awi ieu ngingetkeun kana tanaman purba sebenarnya awi teh. Aya nu nyebutkeun oge dina sejarah awi teh tangkal anu pangheulana jadi di bumi ieu gitu. Eta teh urang balik deui urang ngome barang buhun, barang anu tangkal anu pertama kali aya di bumi ieu. Lamun misalkan leungit awi berarti kan ieu cikal bakal tangkal nu aya di bumi ieu. Lamun leungit awi kumaha jadina bumi ieu sigana gitu. Jadi program kahareupna sebenarnya tetap ke alam, ngajaga alam, urang ngajaga hulu cai demi kelangsungan cai kahareupna jaga bising anak incu urang teu manggih nu ngaranna cai di bumi ieu kana eta leuwih kana ngajaga alam. Seni nama kesenian ieu nama ngan ukur hiburan pangbalikan nalika urang jenuh yang hareupan hirup balik deui kana Karinding dengan ritmisna dengan ayeuna keur ngulik melodina eta mah pangbalikan hungkul jeung mudah-mudahan eta jadi panggeuing urang sora Karinding kahareupna. Program utamana mah tetep urang ngajaga alam. Berarti lamun kitu mah Karinding atanapi Mandara Wulung ieu teh tiasa oge ngayekeun awi na sorangan ya Kang nya. Iya. Maksudnya jadi si awi teh supaya tetap lestari bahkan lebih loba Iya. kudu dikokolakeun. Nah, malihan cenah aya pantangan anu sok ngome Karinding mah tarang ngadahar iwung awi. Sabab iwung awi teh kan cikal bakal anak awi-awi ke kahareupna gitu. Lamun ayeuna si iwungna di taluaran di dalaharan ek di mana jadi awina. Gitu. Malihan aya pantangan tersendiri keur nu sok ngome awi. Padahal mah ngeunah pisan iwung teh gitu. Tapi aya pantangan tertentu keur nu sok ngome awi. Sanajan ngeunah eta iwung tapi wayahna lah daripada engke kahareupna awi eueuh gitu mending keneh urang teu ngadahar iwung. Gitu. Eta berarti gerakan sosialnya tiasa kolaborasi oge jeung penggiat lingkungan ya Kang ya. Iya. Supados cai tetap ngocor, awi tetap lestari maksudnya Kang. Terus jeung naon ari pernah ningali jeung Patanjala sauranya Kang. Patanjala oge di Garut sami. Tos pernah kolaborasi. Tos pernah. Sarang ieu aktivis lingkungan Sungai Aktivis. Sanggarung. Iya, Sungai Sanggarung. Sungai. Jadi lebih ke pesisir. Pesisir di sekolah mangrove. Iya, Tilosari. Ya sarang reng-rengana gitu. Lebih ke penggiat lingkungan. Oh, jero berarti Kang. Ieu teh wadah ieu teh bisa ka mana bae nya, Ya. lingkungan. Lingkungan. Cik ieu, lingkungan sih. rada ieu ya Kang ieu. Dina fenomena nu aya di Kuningan Kang Aris, Kang Ebod, Kang Ruyung. Dari sisi pelaku seni ya, ningali kegerahan nu aya di Kuningan, kumaha pendapatna Kang? Sok Kang Ebod kan. Kanggo salerosna potensi Kuningan untuk berkesenian itu wah ningali tina naonnya
potensi anak muda sareng sajabina tinggal ngahiji hungkul. Tinggal ngahiji hungkul eta. Terus butuh wadah maksudna kan. Butuh wadah jeung hiji deui si seni ieu memang bisa dikomersilkan, tapi lain hartina kudu komersil di seni, kudu hirup di kesenian ya, tapi orang kumaha carana terus ngahirupkeun kesenian. Lolobana sanggeus masuk kana komersil, geus leungit kana konsep ngahirupkeun kesenian. Iya. Jeronya tujuannya jadi berbeda. Kalau udah lihat duit tuh beda biasanya, belok dikit lah. Eta mah ti abdi dukan Mang Haris sareng di Mang Ruyung gitu. Mangga Mang Haris rada ditelebkeun. Jadi di Kuningan teh naon sih anu dijieun hareudang ku pelaku seni berarti kitu meureunnya. Ari di dieu mah cuman umajak lah. Kita mengajak ke semua terutama pelaku seni dengan konsepnya silih asah, silih asih, silih asuh gitu. Gak ada istilahnya itu senior, apa itu pemula atau itu mah budak kamari sore. Oh itu mau geus kahwat. Jadi di dalam seni itu kita buat untuk menjalin silaturahmi, kita silih geuingkeun jeung papada urangna termasuk kita sebagai pelaku seni, terus ada juga orang-orang yang di atasnya, ada orang kompepar, ada orang kebudayaan dan segala macam supaya gimana sih caranya kita lebih merapat, lebih dekat, lebih ke kekeluargaan. Untuk apa? Karena Kuningan itu ya seperti yang cek Mang Ebot tadi, Kuningan dina senina wah. Kita nunggu kapan lagi gitu. Katanya Kuningan itu asetnya untuk wisata. Ketika orang pariwisata tidak bekerja sama dengan orang keseniannya, kita lihat pariwisata itu seperti apa tanpa ada seninya gitu. Iya. Kita melihatnya ke musik aja ya. Misalkan kita kerjasama di suatu tempat wisata itu ada musiknya, karena kita juga dari dulu udah wacana ini tol Cipali udah jadi itu Kuningan tinggal siaga karena orang dari mana-mana itu akan menuju ke sini karena Kuningan itu aset wisata gitu. Sampai sekarang juga kesiagaan itu saya belum lihat gitu. Terutama di aset-aset wisatanya. Oke lah, Kuningan itu udah banyak wisatanya. Terus kerjasama dengan keterkaitannya sama orang-orang seni, orang-orang budaya itu belum kelihatan. Terutama untuk menyeluruh ya, jangan untuk tanda kutip untuk seorang yang lebih dekat ke mereka jangan. Karena Kuningan itu punya semuanya, bukan punya dia orang gitu. Betul. Punya kita semuanya. Untuk pelaku seni juga ya di Kuningan ini mudah-mudahan kedepannya kita lebih ke kekeluargaan, jangan ada istilahnya kita bersaing. Bolehlah kita bersaing itu dalam berkarya itu kan lebih memacu semangat ya. Kalau bersaing di dalam silih siku silinggi, nah saya itu gimana ya, Kuningan itu pertama nggak ada habis-habisnya kalau memang orang-orang yang keterkaitannya cuman menunggu dan diam. Terus orang-orang pelaku seninya juga cuman menunggu perintah atau berkarya sendiri-sendiri ya. Gimana kita bisa membangun kalau seperti itu? Itu aja sih sebenarnya mah. Ayolah orang ngabangun Kuningan, dina senina, dina budayana secara kekeluargaan lebih dekat gitu. Perlu tuh Kang aya wadah nu nampung ti semua pelaku seni dengan genre yang berbeda-beda akhirnya dihijikeun. Kan lamun orang gedung kesenian terus aya yeuh. Tina gedung kesenian eta munculkeun paguyuban semua pelaku seni terus aya teh di Kuningan. Terus aya naon ngamina tah? Dewan kesenian. Oh, terus aya. Terbentuk cuman can aya gerakan. Ya mungkin untuk mempersatukan atau sebuah wadah untuk pelaku seni yang sekian banyaknya di Kuningan mungkin butuh waktu butuh waktu ketika kita tidak saling mengenal, tidak ada istilahnya pertemuan dalam ajang silaturahmi atau event apalah di Kuningan. Ya kapan kalau misalkan kita contoh sekarang ada gedung kesenian dengan berbagai macam alasan untuk orang yang tidak mau latihan di gedung kesenian karena embel-embelnya apalah ginilah gitulah dan sebagainya.
Terus itu kayak nggak mau dipecahkan bersama atau gimana gitu, cuman Berarti kurang ngariung, kurang ngobrol, kurang silaturahminya, Kang? Itulah intinya, kurang silaturahmi. Karena saya jujur, saya orang luar dari Kuningan, saya udah 20 tahun di Kuningan, dan secara tidak langsung juga saya melihat gitu ya pergerakan-pergerakan di Kuningan yang di luar sana. Bukan, oke lah kita sebutnya membandingkan dengan daerah luar, yang Kuningan itu yang segini kayaknya, segini ramainya, orang-orang pelaku seninya juga luar biasa. Cuman acara tahunannya untuk orang-orang seni di Kuningan itu nggak ada. Iya, ayo kita bikin. Saya sebut nggak ada, itu aja. Ayo bikin lah. Kudu nama per bulan ya, Kang. Bikin. Ya minimal setahun 2 kali atau. Iya. Tadi teh gedung kesenian. Iya. Terkait tadi gedung kesenian nya mudah-mudahan aya nu mirengkeun oge ti pihak Dinas Kebudayaan. Mudah-mudahan gedung kesenian bisa jadi milik bersama seniman budayawan, bisa kumpul di dinya jeung catatan langsung ya atau mall ya mah mudah-mudahan bisa digratiskan gitu untuk sekedar latihan ulah lah, diribetkeun gitu. ku birokrasi jeung prosedur anu rumit lah gitunya. Mudah-mudahan aya nu mirengkeun oge ti pihak kebudayaan, mudah-mudahan bisa lah eta sebenarnya semenjak gedung kesenian tidak digratiskan itu wah kelimpungan yang tempat ke meriung buat latihan gitu ya. lupa. Bertukar pikiran sama seniman di Kabupaten Kuningan, nongkrong-nongkrong yang ngomong inspirasi yang berfaedah. Itu ngobrol dulu, silaturahmi dulu. Ada respon nih dari teman-teman FKT Kecamatan Jalaksana, mengucapkan selamat dan sukses kepada Karinding Mandara Wulung, semoga semakin kompak, Amin. terus semangat melestarikan budaya Sunda dan selalu menjadi mitra kami di FKT Kecamatan Jalaksana dalam pelestarian budaya lokal katanya. Karek Jalaksana bae yo, ditunggu nih forum Karang Taruna Selajambe, Subang ya, Kadu Gede dan lainnya lah. Dan kalau dibayangin ketika pemudanya minimal tuh Karang Taruna gitu ya punya satu event yang sama dalam melestarikan budaya, sepertinya Kuningan bakal menjadi kota yang diomongin semua kota di Indonesia ya. Betul. Bakalan gede banget jadinya gitu. Iya, harus semua komponen bersatu ya. Untuk yang namanya seniman katanya nih Kang, bener atau enggak nih, tolong dikoreksi. Katanya harus gelisah terus. Kalau sudah ngerasa mapan malah akan mandeg ke ketajaman berkesenianannya. Itu betul nggak Kang Ruyung? Kang, kudu gelisah bae cenari seniman mah ulah sampai aya kata-kata jargon anti kemapanan. Lamun abi jeung si Brad mah anti ketampanan. Waduh. Berkarya terus ya. Mikir Bener, Kang? terus. Benar, kudu Kitunya kan? kudu gelisah. Jadi di lingkungan sekitar teh kudu ditinggalikeun geus sampai mana gitu. Ya, jadi kegelisahan ini ya bisa dijadikan karya. Iya betul. Kegelisahan terhadap lingkungan, misalkan seueurna sampah di Walungan, itu tiasa ke lirik-lirik lagu, ya kurang leuwihna gitu. Jadi balik deui tina kegelisahannya emang butuh, khususnya ke pelaku seni. Jadi mengamati namanya semesta, kurang leuwihna gitu. Karena mungkin daya pikir atau daya imajinasi seorang pelaku seni ya, mungkin lebih kumanya, bukan lebih tajam ya. Kalau lebih tajam anjir balaga bisa seniman. Rasa. Jadi rasanya tuh mungkin lebih dalamnya tuh gitu. Ketika ada suatu pagelaran, contohnya saya pernah di suatu pagelaran untuk Cisanggarung, yang kita tahu bahwa Cisanggarung itu yang memang luar biasa gitu ya. Orang teh pangauban Cisanggarung cenanya. Iya. Laras kan? Yang namanya Sanggarung itu menjadi panutan, menjadi kehidupan, sumber segala macam dulu itu menitik beratkan ke yang namanya Cisanggarung, tapi lihat sekarang gitu. Lihatlah sekarang gitu. Makanya kita mau membentuk gerakan untuk apa dulu teh acaranya teh Sapu Sanggarung apa? Kumala, intinya kita bersih-bersih di Kali Sanggarung. Mungkin itu sebagian daripada kegelisahan ya. Terus ketika kita melihat di suatu tempat, suatu lingkungan
ketika di situ ada tokoh agama, di situ ada tokoh pemerintahan dengan masyarakatnya, yang saya pikir sudah terlalu terlena dengan kebutaannya, dengan kepuasannya, mungkin dengan keberhasilannya. Saya bikin pagelaran buta. Ketika semuanya itu telah dibutakan gitu. Saya bikin pagelaran buta pas takbiran. Orang-orang pada gimana ya, namanya orang seni mungkin disebut semplak bisa. Tenanawan disebut semplak. Karena orang seni itu rata-rata seperti itu. Dalam bentuk apresiasinya ketika mempunyai unek-unek atau mempunyai kegelisahan. Makanya orang-orang seni itu jangan merasa puas dengan apa yang udah dibikin atau suatu karya yang udah dibuat dengan dia merasa puas, dan karena itu belum seberapa dengan kita melihat di sekitar, melihat ke depan atau melihat ke belakang. Ya mungkin disitulah saya bilang imajinasi seorang seniman itu mungkin lebih edan lah gitu. Intinya. Berarti berkesenian itu tidak hanya jalan sendiri, tapi harus juga menyatu dengan permasalahan sosial yang ada di sekitar. Apalah artinya ketika seni jalan tapi tetangga kelaparan. Itu. Ya, mungkin itu lebih dari lebih kita dirasa ya. Rasanya lebih dipakai. Rasanya di seni itu lebih dipakai itu di situ. Ketika kita punya teman yang dalam keadaan seperti apa, atau punya saudara jauh dalam keadaan seperti apa, atau lingkungan di sekitar kita itu seperti apa, di situ mungkin kita lebih peka, lebih punya rasanya di situ. Dituntutnya seperti itu untuk pelaku-pelaku seni. Jero iya, emang nyangka ya. Dan lagi-lagi Badami memberikan ruang yang luas, Kang Aris, Kang Ruyung, bilih aya rencangan di nu lain inspiratif sok gabungkeun jeung Badami gitu ya. Kita rajut, kita sambungkan puzzle-puzzle yang kosong itu supaya Kuningan lamun kosong dina kesenianna tos aya ieu ti Karinding Mandara Wulung bisa nutupan rencangan anu butuh di pelebah dinya Kang Ruyung. Bilih cenah aya nu hoyong terang tentang rumah sedekah tos aya tah di Karangmangu, Epul dan rekan-rekan. Luar biasa ya. Pergerakan anak muda Karangmangu. Literasi aya buku Sam Gandok Mahardika di Karangtawa Kertawangunan. Mang Ilham. Bener. Terus di Karangtawang pun ada, Kang ya. Yo ya si Pepep ya. Ya, Karangtawang. Punya komunitas juga di sana ya. Ada sanggar suara Lokananta, betul. Sekarang lebih ke itu lebih ke musik atau arasemen yang perlu yang membutuhkan gitu alat atau segala macam, mungkin lebih merapatnya. Karena setiap hobi anak muda atau hobi seseorang itu kan mungkin yang seperti saya geluti sekarang di bonsai. Itu suatu filosofi juga, bonsai. Terus di Vespa juga, terus di segala macam lah. Ada di yang namanya kita membangun suatu desa untuk membangun Indonesia itu ya. Betul. Dalam berbagai bidang lah gitu ya. Nah, Kang, yuk saya tanya dulu nih ke operator nih, Kang Rio nih. Gimana? Kok saya ditanya sih? Kita gas atau kita akhiri nih waktu? Kita punya waktu berapa nih? Kita punya waktu 4 menit lagi. Oh, 4 menit. Berarti sudah habis dong ya. Kalau gitu. Ya udah gini aja nih, Kang. Di closing statement ini ya, nanti dari Kang Aris ke Kang Ruyung, terus Kang Ebo disempurnakan nanti gongnya. Ada harapan apa atau hal-hal yang belum tersampaikan nih dari para pelaku seni, khususnya sesuai dengan tema kita malam hari ini, musik tradisi riwayat mukini kan, Kang, mangga closing statementnya tentang harapan dari Akang pribadi atau napi Mandara Wulung secara komunitas. Kang Ebo dulu ya, mangga Kang Ebo. Kang Ebo. Closing statement ya. Musik tradisi riwayat mukini sesuai jeung anu aya dina naskah Amanah Galunggung. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Aya ayeuna sabab aya baheula.
moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Nah, jadi sing inget urang nu ayeuna teh terbentuk ti urang-urang nu baheula. Gitu. Jadi urang kudu menghormati pendahulu urang anu nyieun tradisi ieu nepikeun ka ayeuna bisa terus maju ya. Eta lah tisim kuring hana nguni hana mangke tan hana nguni tan hana mangke. Aya ayeuna sabab aya baheula. Moal aya ayeuna lamun eueuh baheula. Cek Bung Karno mah jas merah cenanya. Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, eta. Cukup sakitu kan? Cukup sakitu. Mangga. Quotes ti Kang Ebod. Ini Bang Abdi tukang ngumpulin quotes. Saya senang quotes kayak gitu bener. Bener. Oke, khususnya kanggo urang-urang sadayana. Mohon. Urang kudu ngalengkah gagah lir kuda bodas. Napakeun jangjangna lir jangjangna manuk. Tapi ulah siga manuk na jero kurung. Ngan ukur ngaluarkeun sora tapi teu bisa kumaha. Yen kudu ingat dina sungut ngan saukur mawa amarah, dina lengkah ngan saukur mawa cilaka, gera jauhan anu disebutna kabutaan. Gera paehan butana. Gitu. Ada sampai nyampe kana hate yo ari pakai rasa mah bener. Berarti aya buta nu kudu dipaehan ya Kang ya. Kang Ruyo. Ti abi mungkin sakedik nambihan ti Pak Ebod sareng Mang Aris. Tema nanti naon? Musik tradisi riwayat mungkin. Nambihan ti Mang Aris nu tentang kabutaan, tentang sejarah. Mungkin abi nya simpel tina rasa-rasa nu ieu. Nu aya dina kabutaan, nu aya dina sejarah ieu. Ngambilna ti sora tengah. Nu cenah tadi diceritakeun sora teh sing sadar. Jadi kesadaran dina sagala hal. Jadi sadar bahwa di diri orang aya kabutaan ieu. Bahwa sadar aya sejarah nu kudu kurang di luar diangkat deui kurang leuwihna gitu. Sadar lingkungan, sadar naon aya di dina karinding eta di tengah. Kirang leuwihna sakitu. Tina karinding teh jero berarti Kang nya lamun rek dipesek. Tapi ngambil hiji we eta. Ngambil hiji tina sora kesadaran sakitu. Adron. Oke, sama-sama terima kasih juga kepada Satu lagi. Oh, satu lagi Kang Entis dong, kasih quotes. Quotes. Kang Entis. Kang Entis, please ulah kopi dina gelas Moal eta. Kita aya. Pami abdi mah pan tadi teh quote-nya. Abdi mah bade ngahaleang sakedik. Sok. Pamer ya. Ya. Aya laguna teh di Pak Atang Warsita. Judulna teh Karinding Panggeuing cenah. Karinding panggeuing ngalagena nyanding gending muniakeun sangkan nyaring. Karinding panggeuing aduh manis jeung hariring musik batin sangkan eling sakitu. Iya. Karinding panggeuing. Oke, terima kasih Kang Entis, Kang Ebod, Kang Ruyung, Kang Aris dan seluruh rekan-rekan dari Karinding Mandala Wulung. Kami dari Badami ngucapin terima kasih waktunya. Iya. Terus juga kita jalin terus kerjasama Kang Ruyung. Badami siap support apapun yang dilakukan oleh Karinding Mandala Wulung. Mangga bejaan abdi, bejaan Mega Suara. Urang jang sinergis lah Kang. Ya. Itulah badinya. Hayu urang majukeun masyarakat desa. Lamun desa tos kuat, insya Allah meureun kuningan ge kuatnya Kangnya. Insya Allah. Insya Allah. Gitu aja yuk untuk malam hari ini. Semoga
Mania Mega Suara lebih terbuka lagi bahwa dari sisi budaya ternyata kaya sekali Sunda itu. Dari satu alat kerinding aja lebet ternyata jero. Filosofinya banyak. Ya, dan kalau ngobrol sama orang asli itu harus dipikir juga mereka ngomong apa, ternyata filosofinya ke sini gitu ya. Dan 2 jam itu kayaknya kurang. Maaf Bapak sudah menyita waktu saya 30 menit loh. Ada lagi tambahannya yuk. Oke, kalau gitu terima kasih Mania Mega Suara. Terima kasih banyak untuk yang sudah monitor. Kemudian juga terima kasih untuk sponsor hari ini ada Asmilk ya. Asmilk ini dari Karangmangu yang sudah mensupport minuman kita malam hari ini. Betul. Terus dari Madrasah Aliyah Pembangunan juga terima kasih banyak atas support mug kerennya. Dan sukses terus buat teman-teman ya dari Karinding Mandara Wulung yang malam hari ini sudah bergabung. Juga untuk yang lagi monitor juga semoga bisa sukses, kemudian bisa berkolaborasi. Untuk yang pengen tahu lebih jelas mengenai Karinding Mandara Wulung bisa langsung menghubungi kontak person tadi ya yang udah disebutin, atau bisa ke Mega Suara, nanti kita sambungin. Betul. Oke, dan akhirnya saya Abdi Pirasat, saya Rio Digantara, segera undur diri dari ruang dengar Mania Mega Suara semuanya. Iya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.